Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini ada saya Nabila Putri Sulaiman dan ada Feby Amalia dan juga Rafifah Rahmana Dinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk UAS Statistika yang berjudul Kategorisasi Peminatan Mahasiswa berdasarkan nilai akhir mata kuliah Desain Web, Fotografi Aplikatif, Matematika Dasar, Pengantar Multimedia, Tipografi, dan Algoritma Pemrograman. Untuk pembahasannya, di sini akan ada pembahasan mengenai latar belakang, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Untuk pembahasan latar belakang akan dijelaskan oleh Feby. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk latar belakangnya, dalam uji statistik ini, saat ini program studi pendidikan multimedia memiliki 3 KBK, di antaranya adalah komputasi, desain, dan digital media. Hanya saja penjurusan sesuai KBK yang diminati baru akan dilakukan ketika mahasiswa memasuki semester ke-6, sehingga pada semester 1 hingga semester 5, mahasiswa akan dibekali dengan mata kuliah umum. Selain mata kuliah umum, juga terdapat mata kuliah program studi. Program studi ini merupakan program studi kependidikan. Oleh karena itu, program studi ini juga memiliki mata kuliah dasar kependidikan yang harus diampu oleh mahasiswanya. Selanjutnya, terdapat pula mata kuliah keahlian bidang studi, seperti strategi pembelajaran multimedia, perencanaan pembelajaran multimedia, serta evaluasi pembelajaran multimedia. Yang ini akan menjadi dasar bagi mahasiswa terkait tata cara lebih spesifik untuk menjadi guru multimedia. Ketika memasuki semester 6, mahasiswa akan dihadapkan dengan pemilihan KBK. Setelah pemilihan KBK dilakukan, maka mahasiswa tersebut akan mengontrak mata kuliah sesuai dengan KBK yang diminati. Pada semester menuju akhir nanti, tidak lupa akan adanya PPL, dan setelah dilaksanakan PPL, mahasiswa akan bertemu tugas akhir yang menjadi syarat diperolehnya gelar sarjana, yaitu skripsi. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang ada pada uji statistik ini ada statistika deskriptif, statistika inferensial, angka baku, korelasi, uji normalitas, dan uji homogenitas. Ini terkait statistika deskriptif dan statistika inferensial. Dalam bukunya, Sudiono tahun 2013 menyatakan bahwa statistika deskriptif merupakan statistik yang dipakai untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau menggeneralisasi. Yang termasuk ke dalam statistika deskriptif diantaranya adalah penyajian data menggunakan tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, perhitungan mean atau pengukuran tendensi sentral, median, dan modus, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase. Statistika deskriptif juga bisa dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antar variabel menggunakan analisis korelasi. Statistika inferensial disebut juga dengan statistik probabilitas, karena pada dasarnya kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasar pada data sampel tersebut kebenarannya bersifat peluang. Statistika inferensial disebut juga dengan statistik probabilitas, karena suatu kesimpulan dari data sampel memiliki peluang kesalahan serta kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Begitu. Belum pindah. Selanjutnya ada angka baku. Angka baku merupakan bentuk perubahan yang digunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Juga untuk mencari tahu perubahan nilai kenaikan dan penurunan suatu variabel atau suatu gejala berdasarkan nilai rata-ratanya. Dalam statistika, angka baku dilambangkan dengan Z-score dan T-score, di mana suatu bilangan yang menunjukkan simpangan rata-rata dalam suatu distribusi data dinyatakan dengan standar deviasi atau standard deviation. Dalam angka baku terdapat Z-score. Z-score merupakan ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai terhadap rata-rata dalam satuan standar deviasi. Z-score digunakan jika sampel berjumlah lebih dari 30 dan dicari menggunakan rumus yang tertera pada tampilan berikut. Selanjutnya ada T-score. T-score merupakan bentuk lain dari skor standar.
yang mana rata-ratanya akan ditentukan dengan angka 50 dengan standar deviasi 10 dan akan digunakan jika sampel data kurang dari 30. Rumusnya adalah T sama dengan 50 plus 10 dikali skor Z. Selanjutnya, pengambilan kesimpulan angka baku. Semakin kecil angka baku, maka semakin kecil perubahan variabel dari rata-rata. Begitupun sebaliknya. Semakin besar Z-score atau T-score dari suatu data terhadap populasi atau sampel, maka posisi data tersebut akan menjadi semakin baik jika dibandingkan dengan Z-score atau T-score yang lebih kecil. Selanjutnya adalah korelasi. Uji korelasi pada statistika dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Besar kecilnya derajat hubungan antar variabel akan digambarkan melalui nilai koefisien korelasi, yang mana sebuah korelasi dua variabel akan dikatakan sempurna atau memiliki hubungan keeratan yang sangat kuat apabila memiliki nilai koefisien korelasi sama dengan 1. Berikut adalah rumus korelasi Pearson yang digunakan oleh kami dalam perhitungan statistik. Rx adalah koefisien korelasi ya. Untuk pengambilan kesimpulan korelasi didasarkan pada kriteria sebagaimana berikut. Dari 0 sampai 0,19, korelasi antar variabel itu lemah. 0,20 hingga 0,39, relasi antar variabel lemah. 0,40 hingga 0,59, korelasi antar variabel cukup kuat. 0,60 hingga 0,79, korelasi antar variabel kuat. 0,80 hingga 1, korelasi antar variabel artinya sangat kuat. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji statistik yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data yang terdapat pada variabel. Apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas juga biasa dibarengi dengan taraf signifikansi, yakni penentuan toleransi nilai kesalahan. Semakin kecil taraf signifikansinya, maka semakin besar tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan, dan begitupun sebaliknya. Pada perhitungan statistik yang dilakukan oleh kelompok kami, uji statistik menggunakan rumus Daily-Force untuk menguji normalitas menggunakan Microsoft Excel, dan Kolmogorov-Smirnov untuk uji data menggunakan SPSS. Dalam menentukan keputusan hasil uji normalitas, terdapat kriteria sebagai berikut. Jika LO atau L observasi kurang dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika LO atau L observasi lebih besar dari LT, L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur berasal dari populasi yang sama atau homogen. Uji homogenitas merupakan pengujian yang dilakukan berkaitan dengan sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji ini dilakukan untuk mencari tahu apakah variabel X dan Y dalam data bersifat homogen ataukah tidak. Uji homogenitas pertama adalah uji F, atau uji homogenitas menggunakan varian. Uji F ini dikenal dengan uji model ANOVA. Dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Juga bisa digunakan untuk menguji model regresi yang telah dibuat, apakah signifikan atau justru tidak. Karena jika model signifikan, maka bisa digunakan untuk melakukan suatu prediksi atau peramalan. Sedangkan jika tidak, maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan. Uji F sendiri dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, menaikkan kesimpulan, atau cara menentukan keputusan hasil uji homogenitas didasarkan pada kriteria berikut. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka data tersebut dikatakan homogen. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka data tersebut heterogen atau tidak homogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk pembahasan metode,
Pada pelaksanaan penelitian kali ini digunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik untuk dapat menguji teori, membangun fakta, memberikan deskripsi statistik, dan menunjukkan hubungan antara variabel. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis statistika deskriptif pada nilai akhir 93 orang mahasiswa pendidikan multimedia pada 6 mata kuliah. Digunakan juga bantuan software Microsoft Excel untuk menganalisis data dan juga penggunaan statistical package for the social science atau biasa disebut SPSS. Untuk cara perhitungan angka baku, di sini akan dibahas langkah-langkah dalam melakukan beberapa perhitungan dan pengujian untuk menghasilkan data dan kesimpulan yang valid. Untuk perhitungan angka baku menggunakan Microsoft Excel, pertama-tama harus dicari mean dulu menggunakan rumus average dan juga pencarian simpangan baku menggunakan rumus STDF. Lalu dicari juga z-score-nya dengan rumus standardized dan juga memasukkan nilai arti simpangan baku. Ya, lalu selanjutnya untuk pencarian t-score digunakan rumus 50 ditambah 10 dikali dengan z-score. Selanjutnya, untuk perhitungan angka baku menggunakan SPSS, untuk z-score ini tahapannya dapat dilakukan dengan memilih menu Analyze yang terdapat di bagian atas, lalu pilih menu Descriptive Statistik, lalu klik Descriptive. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Nanti data dari nilai mata kuliah dipindahkan ke tabel yang di sebelah, tabel variabel untuk dihitung. Setelah itu, klik option untuk melakukan pengaturan untuk perhitungan ini, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk menghitung t-score menggunakan SPSS, boleh dipilih menu transform, lalu pilih komputer variabel. Lalu nanti diberikan target nama untuk tabelnya, bisa diberikan nama t-score dan nama mata kuliah. Lalu pada bagian kalkulatornya di sini diketikkan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk cara penghitungan uji normalitas, di sini menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama itu data yang ada harus disusun dulu dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu untuk penghitungan FZI digunakan rumus NormDis dan juga memasukkan z-score. Untuk mencari SZI digunakan rumus if dan rumusnya seperti gambar yang ada di bawah ini. Dan selanjutnya dilakukan perhitungan mutlak FZI dengan rumus ABS. Lalu selanjutnya dicari nilai mutlak yang paling besar, dan nilai yang paling besar itu berfungsi sebagai L hitung. Nah, karena data yang ada di penelitian kali ini berjumlah 93 data, maka L tabel ditentukan dengan rumus 0,886 dibagi akar 93, sehingga didapatkan L tabel sebesar 0,092. Untuk pengambilan kesimpulan uji normalitas menggunakan Excel ini berlaku seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jika L hitung kurang dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya. Untuk uji normalitas menggunakan SPSS, dapat dipilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, dan pilih One Sample Key S. Lalu di sini akan tampil window seperti ini. Nanti bisa dicentang deskriptif, lalu centang juga normal untuk dapat menguji normalitas pada data tersebut. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Nanti untuk pengujian normalitas, lihat bagian tabel SIG detailed di bagian paling bawah. Untuk pengambilan kesimpulan uji normalitas, nilai SIG tadi dibandingkan dengan 0,05. Jika SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya.
Untuk perbandingan koefisien korelasi R, menggunakan Microsoft Excel, caranya dengan membandingkan dua mata kuliah, dan masing-masing mata kuliah itu dijumlahkan sehingga didapatkan nilai sigma X dan Y. Kalikan setiap data X dan Y sehingga didapatkan sigma X kali Y, lalu kuadratkan data X, lalu jumlahkan. Nah, dari sini didapatkan nilai sigma X, sigma X kuadrat. Hal ini juga dilakukan kepada data Y, sehingga didapatkan sigma Y kuadrat. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi R dengan rumus Pearson, menggunakan rumus Pearson dengan memasukkan data X dan data Y. Dan cara ini dilakukan berulang kali sebanyak 15 kali karena terdapat 6 mata kuliah yang harus dibandingkan satu sama lain. Untuk perbandingan koefisien korelasi R menggunakan SPSS, bisa memilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, dan pilih menu Bivariate. Lalu akan tampil tampilan seperti ini, nanti tinggal dipindahkan saja datanya ke tabel sebelah kanan, lalu klik OK, dan sebelumnya klik juga centang Pearson untuk menghitung perbandingan koefisien korelasi R menggunakan teori Pearson. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Nanti untuk pengambilan kesimpulannya, lihat di tabel bagian korelasi Pearson. Di sini hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan perbandingan koefisien korelasi R. Nah, ini juga sudah dibahas di pembahasan yang tadi, jadi bisa kita lihat saja. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk perbandingan homogenitas. Yang pertama itu untuk membandingkan homogenitas di Excel, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur toolpath yang berada di menu data. Setelah toolpath diaktifkan, lalu mencari varian pada data nilai mata kuliah X dan Y, lalu F hitung di sini dicari dengan rumus maksimal dari varian X dan dibagi dengan minimal dari varian X dan Y. Untuk F tabel dihitung dengan rumus FIN V, ya, seperti yang ada di sini. Lalu untuk perbandingan uji homogenitas juga dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan fitur toolpath tadi. Nah, untuk pengambilan kesimpulan uji homogenitas dilakukan jika F hitung kurang dari F tabel, maka data itu termasuk homogen, dan begitu juga sebaliknya. Untuk perbandingan uji homogenitas menggunakan SPSS, di sini dapat memilih menu Analyze, lalu Compare Means, lalu memilih menu One Way ANOVA untuk melakukan perbandingan uji homogenitas. Nanti akan tampil tampilan seperti ini, dan nilai SIG di sini menunjukkan hasil uji homogenitas. Untuk pengambilan kesimpulannya, jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan sebagai data yang homogen, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk hasil pembahasan akan dijelaskan oleh Dinda. Oke, masuk ke hasil pembahasan dari ini ada hasil dari perhitungan angka baku, uji normalitas, koefisien korelasi atau R, dan juga uji homogenitas. Yang pertama itu ada angka baku, yang dicari itu ada Z-score sama T-score. Dicari dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan Microsoft Excel, yang kedua juga dengan SPSS. Dan ini yang diambil di sini tuh untuk mata kuliah tipografi dari mahasiswa ke 41 sampai 45, yang dimana hasil dari Microsoft sama SPSS itu hasilnya sama, dan juga untuk Z-score tertinggi itu dipegang sama mahasiswa NIM ke-42 dengan Z-score 1,54. Selanjutnya untuk uji normalitas, ini dengan menggunakan Microsoft Excel,
untuk semuanya itu, semua mata kuliah diantaranya itu ada desain web, fotografi aplikatif, matematika dasar, pengantar multimedia, tipografi, dan algoritma pemrograman itu L hitungnya lebih besar dari L tabel, sehingga disimpulkan kalau data semua itu tidak berdistribusi secara normal dari perhitungan Microsoft Excel. Selanjutnya untuk perhitungan SPSS dengan mata kuliah yang sama juga, untuk di SPSS ditentukan dengan nilai SIG yang muncul. Jika SIG tersebut kurang dari 0,05, maka hasilnya tidak berdistribusi normal, dan untuk semua mata kuliah di sini ke-6-6-nya memiliki SIG yang kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal seluruhnya. Nah, berikut ada uji normalitas dengan diagram, yang digambarkan dengan diagram. Pertama ini ada dari mata kuliah desain web yang kebetulan dia naik turun gitu. Jadi naik turunnya itu secara drastis gitu, terlihat jauh naik turunnya. Jadi terbilang kalau data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk fotografi aplikatif juga sama gitu, kayak penurunan penaikannya itu terlihat dan ada yang renggang juga di bagian sebelah kiri. Jadi data tersebut dikatakan tidak berdistribusi secara normal. Dan data selanjutnya ini ada matematika dasar dan pengantar multimedia. Terlihat dari diagramnya datar gitu ya. Jadi ada sisi yang naik satu di matematika dasar, terus juga di pengantar multimedia ini ada beberapa titik yang terlalu naik dan juga ada beberapa titik yang turun sehingga tidak berdistribusi secara normal. Dua terakhir itu ada tipografi dan juga algoritma pemrograman yang kurang lebih sama seperti diagram tadi sebelumnya. Dia terlihat datar dan juga ada di beberapa titik yang kenaikannya terlalu tinggi gitu, terlihat sangat jauh. Jadi kedua data ini tergambarkan secara tidak normal distribusinya. Lanjut ke koefisien korelasi atau R. Di sini masih sama, kita menghitungnya dengan Excel dan juga SPSS yang untuk mata kuliah ini kita pasang-pasangin gitu. Jadi setiap mata kuliah dipasangkan dengan mata kuliah lainnya untuk diuji tingkat korelasinya gitu, keratan hubungannya. Dan untuk hasilnya antara Excel dan SPSS ini sama gitu, sama, dan terdapat yang cukup kuat, terdapat juga yang kuat, dan yang terkuat itu dipegang sama desain web dan juga algoritma pemrograman dengan nilai R-nya itu 0,826. Begitu juga di SPSS juga hasilnya sama, yaitu 0,826. Oke, nah ini juga masih sama koefisien korelasi dari mata kuliah yang dipasang-pasangkan ya. Di sini ada yang lemah juga untuk mata kuliah pengantar multimedia tipografi. Dan mungkin di slide sebelumnya ada. Nah, untuk mata kuliah yang lebih yang paling lemah dari data yang kita punya ini, itu ada mata kuliah fotografi aplikatif dan juga pengantar multimedia gitu, dengan nilai R-nya itu 0,260. Jadi nilai R-nya itu paling kecil dari yang kita hitung, dari data yang kita punya, sehingga untuk mata kuliah tersebut menduduki keratan hubungan yang paling lemah. Next. Nah, lanjut ke uji homogenitas. Di sini diambil contoh untuk mata kuliah desain web dengan algoritma pemrograman. Dan dengan perhitungan yang sama itu dengan Microsoft dan juga SPSS. Untuk di Microsoft kita menggunakan F-test to sample for variance
yang dimana kita menjadikan F hitung dan F tabel menjadi acuan. Jadi ketika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data tersebut tidak homogen atau heterogen gitu. Sedangkan dikatakan homogenitas itu ketika F hitung lebih kecil dari F tabel. Dan untuk mata kuliah desain web dan algoritma pemrograman ini, F hitung itu lebih besar dari F tabel sehingga data ini tidak homogen atau data heterogen. Kemudian untuk di SPSS-nya, kita menggunakan ANOVA gitu, pengujian dengan ANOVA yang kita mengacu pada nilai SIG yang ada. SIG yang dihasilkan di sini ada 0,003, yang 0,003 itu kurang dari 0,05 yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Ketika kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak homogen atau menjadi data heterogen. Nah, ini uji homogenitas yang sama seperti tadi juga dengan Excel dan SPSS juga. Dan di sini kita menemukan beberapa perbedaan gitu ya untuk beberapa mata kuliah. Di sini salah satunya ada desain web dan juga matematika dasar yang hasilnya itu berbeda antara Excel dan juga SPSS. Ketika kita menggunakan Excel, itu data tersebut menjadi data homogen, namun ketika kita menghitung menggunakan SPSS, data tersebut hasilnya merupakan data heterogen. Selain itu juga ada mata kuliah fotografi aplikatif dan juga pengantar multimedia yang berbeda hasil. Next. Lalu ada fotografi aplikatif dan algoritma pemrograman dan juga pengantar multimedia dengan algoritma pemrograman yang memiliki hasil yang beda antara Excel dan SPSS. Nah, untuk kategorisasi peminatan mahasiswa, di sini nilai rata-rata yang sudah kita temui gitu, yang kita temui nilai rata-rata tertinggi itu terdapat pada mata kuliah desain website dengan rata-rata 86,54. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa cenderung lebih tertarik untuk mempelajari mata kuliah desain web tersebut. Lalu berdasarkan angka baku, seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau Z-score tertinggi itu terdapat pada mata kuliah tipografi yang bernilai 1,54 pada mahasiswa NIM ke-42. Sehingga mahasiswa dengan NIM ke-42 tersebut memiliki posisi yang lebih baik di antara mahasiswa lainnya dan di antara mata kuliah lainnya juga. Mungkin sekian untuk hasil pembahasan. Ya, untuk hasil selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan untuk penelitian yang sudah kami lakukan. Yang pertama, hasil kesimpulannya itu bahwa mata kuliah desain web memiliki rata-rata yang paling besar, yaitu 86,54, sedangkan rata-rata terkecil didapatkan pada nilai mahasiswa pada mata kuliah matematika dasar, yaitu 64,95. Lalu kesimpulan yang selanjutnya, pada mata kuliah tipografi memiliki angka baku yang paling besar, yaitu 1,54 dibandingkan dengan mata kuliah yang lain, sehingga posisi data nilai tipografi pada mahasiswa NIM ke-42 dinyatakan lebih baik. Yang ketiga, desain website memiliki angka baku yang paling kecil, yaitu 0,4. Hal tersebut menunjukkan bahwa data nilai website pada mahasiswa dengan NIM ke-77 menempati posisi yang paling bawah. Hasil uji normalitas pada data nilai akhir dari 6 mata kuliah dapat disimpulkan bahwa semua data nilai mata kuliah ini berdistribusi tidak normal. Dan dari hasil pengujian koefisien korelasi menunjukkan bahwa terdapat 4 perbandingan mata kuliah yang memiliki keeratan hubungan yang lemah, lalu 11 perbandingan mata kuliah menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Lalu hubungan antara mata kuliah fotografi aplikatif dan pengantar multimedia menjadi hubungan mata kuliah yang memiliki hubungan paling lemah di antara perbandingan yang lain, yaitu sebesar 0,26. Selanjutnya, dari hasil pengujian homogenitas terdapat data yang homogen sebanyak 2 perbandingan. Untuk hasil data heterogen ditemukan sebanyak 7 perbandingan data
dan 6 perbandingan data yang tersisa menunjukkan hasil yang berbeda antara perhitungan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Mahasiswa pendidikan multimedia lebih tertarik untuk mempelajari mata kuliah desain web dan tipografi yang termasuk ke dalam KBK Desain. Kesimpulan ini diambil dari hasil rata-rata dan juga angka baku yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, untuk pembahasan laporan statistika kami sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.